Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hati yang Degil, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 15 ayat 14. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja merayakan Hari Raya Paskah tepat 6 hari yang lalu. Ciri utama bacaan Injil setelah Hari Raya Paskah adalah penampakan Yesus. Injil hari ini pun menceritakan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Perempuan itu pergi, memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara-saudari terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus dari alam maut tidak membuat para murid dengan mudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini dapat kita maklumi karena 2 alasan. Pertama, para murid belum mempunyai pengalaman tentang kebangkitan orang-orang mati. Para murid memang percaya bahwa orang-orang mati akan dibangkitkan. Namun, kepercayaan itu tidak penuh. Artinya, mereka hanya percaya di mulut saja, tetapi di hatinya belum. Sementara di sisi lain, para murid sesungguhnya memerlukan waktu agar benar-benar percaya akan adanya kebangkitan orang mati seperti yang dialami oleh Yesus. Kedua, kematian Yesus sangat tidak manusiawi. Ada banyak luka di tubuh Yesus. Bahkan hampir semua tubuh Yesus penuh dengan luka. Maka para murid sulit untuk percaya bagaimana dalam waktu singkat badan Yesus yang penuh luka bisa sembuh dan pulih. Peristiwa ini tidak mungkin dan sangat berat dipahami para rasul. Saudara-saudari terkasih, sikap para murid yang lamban dan sulit percaya berbanding terbalik dengan usaha Yesus meyakinkan para muridnya. Yesus jelas kecewa dengan para rasul. Pertama,
para rasul tidak percaya kepada kesaksian Maria Magdalena yang telah menceritakan pengalamannya melihat dan bertemu Yesus yang sudah bangkit. Kedua, para rasul juga tidak percaya kesaksian dua orang murid yang sedang berjalan keluar kota yang bernama Emmaus, dan akibat tidak percaya dengan dua kesaksian yang ada, Yesus menyebut para rasulnya sebagai orang-orang yang degil hatinya. Degil artinya tidak mau menuruti nasihat orang, keras kepala atau kepala batu. Maka kalau Yesus menyebut para rasul sebagai orang yang degil hatinya, berarti hati para rasul sudah keras seperti batu, sehingga mereka sulit diyakinkan bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Dengan kata lain, hanya Yesus sendiri yang mampu membuat para murid kembali percaya kepada Yesus. Karena itu, mau tidak mau, Yesus harus menampakkan dirinya secara khusus kepada para rasul yang hatinya sudah degil. Sebab dengan penampakan yang berulang-ulang, pada akhirnya para rasul itu sungguh yakin bahwa Yesus memang telah bangkit. Saudara-saudari terkasih, kita sebagai orang Katolik dan Kristen kadang bersikap seperti para rasul yang degil hati. Ketika kita mengalami musibah seperti pandemi COVID-19, kita bisa saja kehilangan harapan dan pegangan hidup. Semua terasa gelap, serba tidak jelas dan tidak menentu. Dalam situasi tersebut, kita sulit diyakinkan oleh teman, sesama, atau orang lain bahwa Yesus ada dan siap menolong dan membantu kita. Artinya, sebagai pengikut Yesus, kadang kita memperlakukan atau melihat Yesus seperti diri kita. Kalau kita melihat dan mengalami sebuah persoalan yang berat sehingga tidak menemukan jalan keluar, kita berpikir dan merasa bahwa Yesus pun tidak mampu menolong kita keluar dari masalah tersebut. Itulah sebabnya banyak umat Kristiani yang hanya setengah percaya kepada Yesus. Setengahnya lagi mereka masih percaya kepada hal lain seperti dukun, paranormal, atau kekuatan jahat. Sementara yang lain masih percaya kepada kekuatan dan rencana mereka sendiri. Setelah semua gagal, baru mereka datang dan mencari Yesus. Apakah kita termasuk orang-orang yang degil hatinya? Atau kita termasuk orang-orang yang selalu setia dan percaya penuh kepada Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencela para rasul yang degil hatinya karena tidak percaya kepadamu, walaupun mereka telah mendengar kesaksian. Bukalah mata iman kami, sebab kerap kali hati kami juga degil karena sulit percaya, walaupun kami mendengar khotbah atau renungan. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.